Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami, Kade Anggi Sintia Dewi, NPM 197510036, Kholi Kusumawati, NPM 197510038, Sarul Hidayat, NPM 197510059, dan saya sendiri, Noviana, nomor pokok mahasiswi 197510049. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai usaha budidaya tomat dengan pupuk organik. Program Studi Agribisnis jurusan Ekonomi dan Bisnis Politeknik Negeri Lampung. Langsung saja ke pembahasan yang pertama. Di sini kita akan membahas mengenai latar belakang tomat, di mana tomat atau Lycophyllum esculentum Mill termasuk famili Solanaceae yang berasal dari Amerika, yakni sekitar pegunungan Andes, dan diperkirakan pusatnya berada di Brasilia. Dan dari Brasilia oleh pedagang-pedagang Spanyol dibawa ke Eropa, Asia dari Amerika Serikat. Tanaman tomat termasuk tanaman hortikultura yang tergolong ke dalam kelompok sayuran dan buah-buahan. Sayuran buah ini umumnya sangat disukai oleh masyarakat, baik dalam bentuk segar maupun saus tomat, dan juga minuman maupun sirup. Dalam usaha peningkatan produksi tomat, faktor pemupukan memegang peran penting, baik itu pemupukan melalui daun atau melalui tanah, terutama dalam hal bagaimana agar pupuk diserap dan dapat tersedia bagi tanaman dan juga mudah untuk diserap oleh tanaman. Salah satu cara yang ditempuh adalah dengan pemberian melalui tanah. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai prosedur pelaksanaan budidaya tomat. Untuk prosedur pelaksanaannya, yang pertama kita harus melakukan persiapan lahan, di mana persiapan lahan yakni mengukur lahan yang akan ditanami tomat, dan juga memberikan batas lahan menggunakan tali. Kemudian, membersihkan rumput pada lahan yang akan ditanami. Yang kedua adalah pengolahan lahan. Pengolahan lahan dimulai dengan mencangkul dan membalikan tanah. Setelah itu, buat bendengan setinggi 25 cm, kemudian tanah dihaluskan kembali dengan menggunakan cangkul. Setelah itu, ratakan bendengan dengan menggunakan kayu atau bambu. Yang ketiga adalah penyemaian bibit, di mana untuk penyemaian bibit, kita harus menyiapkan benih tomat yang telah dibeli dari toko pertanian. Setelah itu, siapkan media tanam berupa polybag kecil yang telah berisi tanah. Kemudian, kita masukkan benih yang telah disiapkan ke dalam polybag kecil. Setelah itu, polybag yang telah diisi benih dimasukkan ke dalam greenhouse, atau greenhouse diberi jaring paranet yang berguna untuk mengurangi cahaya matahari dan air hujan yang masuk ke dalam polybag. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kholi Kusumawati. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang mengenai prosedur pelaksanaan tanaman tomat. Yang keempat yaitu bibit tomat. Penanaman bibit tomat dilakukan setelah bibit berumur 30-45 hari setelah semai agar diperoleh tanaman yang baik, pertumbuhannya, dan memiliki daya produktivitas yang tinggi dan menghasilkan buah. Yang kelima yaitu pemupukan. Setelah tanaman tomat berumur 7-10 hari setelah tanam, lakukan pemupukan pada tanaman tomat. Lakukan pemupukan dengan menggunakan pupuk kandang, karena dalam praktik usaha mandiri ini kami mengusung judul tomat organik. Yang keenam yaitu penyiangan dan penyiraman. Lakukan penyiangan pada tanaman tomat yang ditumbuhi oleh gulma yang dapat mengganggu tanaman tomat. Lakukan penyiangan dengan menggunakan koret. Selain penyiangan, lakukan juga penyiraman pada tanaman tomat. Lakukan penyiraman pada waktu sore hari. Yang ketujuh yaitu pemanenan. Tanaman tomat dapat dipanen setelah berumur 90 hari setelah tanam. Selanjutnya lakukan pemanenan setiap 3-5 hari sekali hingga buah tomat habis. Slide berikutnya yaitu aspek-aspek usaha. Yang pertama, perencanaan manajemen sumber daya manusia mempunyai peranan penting dalam keberlangsungan kegiatan praktik usaha mandiri. Yang kedua yaitu perencanaan produksi. Tomat ditanam pada lahan 25 meter persegi dengan jarak tanam 40 x 60 cm. Maka pada lahan 25 meter persegi terdapat populasi tanaman tomat sebanyak 103 tanaman tomat. Satu tanaman tomat membutuhkan pupuk sebanyak 50 gram,
sehingga jumlah pupuk yang dibutuhkan 5,15 kg pupuk organik. Tanaman tomat dapat menghasilkan buah hingga 3-4 kg, sehingga perkiraan apabila satu tanaman dapat menghasilkan 3,5 kg, maka perkiraan hasil produksi yaitu 360,5 kg. Yang ketiga yaitu perencanaan pemasaran. Pemasaran dilakukan dengan manual dan online. Pemasaran dengan cara manual dilakukan sekitar lingkungan kampus Polinela, dan pemasaran secara online dilakukan dengan menggunakan media sosial seperti WhatsApp, Instagram, dan Facebook. Pemasaran secara online dilakukan dengan cara melakukan promosi di media sosial. Hal tersebut dapat dilakukan karena pemasaran menggunakan media sosial dirasa lebih efektif dan efisien. Yang terakhir yaitu perencanaan finansial. Menunjukkan suatu usaha dapat dikatakan layak apabila usaha tersebut mendatangkan keuntungan. Kadaria et al. 1978 dalam Fakhruzzaman 2010 mengemukakan bahwa suatu usaha dikatakan layak atau tidak untuk dilaksanakan jika sesuai dengan ukuran kriteria investasi yang ada. Dalam mengukur secara keseluruhan tentang layak tidaknya suatu usaha, maka beberapa metode atau cara yang bisa jadi dipakai untuk bahan pertimbangan dalam penilaian investasi. Terima kasih. Pemberian pupuk kandang atau organik pada tanaman tomat. Pemberian pupuk kandang kotoran ayam berpengaruh nyata terhadap perubahan yang diamati, atau tinggi tanaman, jumlah buah, dan berat buah. Pengaruh nyata ini disebabkan pupuk kandang kotoran ayam mengandung unsur N, P, K, Ca, Mg, S, Fe, Cu, dan Zn yang diperlukan tanaman makin tersedia. Unsur N, P, K, Ca, Mg, Fe, Cu, dan Zn merupakan unsur yang sangat diperlukan oleh tanaman untuk menopang pertumbuhan dan produksinya. Pupuk kandang kotoran ayam memberikan peran yang baik terhadap kondisi tanah melalui bantuan mikroorganisme, sehingga kondisi tanah akan menjadi lebih baik karena terjadinya pelepasan unsur-unsur hara yang dapat merugikan tanaman, yaitu Al dan Fe yang banyak PMK. Di dalam mengandung berbagai macam zat makanan tanaman yang sebagian terdapat di dalam yang sangat buatan. Selanjutnya yaitu kelayakan pada tanaman tomat. Usaha tani digunakan untuk mengetahui tingkat kelayakan secara finansial dari petani dalam melakukan usahanya. Untuk melihat layak tidaknya usaha tani tanaman tomat yang dilakukan dapat analisis kelayakan finansial. Dalam analisis finansial terdapat kriteria yang harus dipenuhi, antara lain net RC dan BEP atau break even point. Untuk RC ratio diketahui sebesar 70,1, artinya setiap biaya Rp1.000 yang dikeluarkan akan menghasilkan penerimaan sebesar Rp70,1.000, atau dengan kata lain hasil penjualan tomat mencapai 701% dari biaya yang dikeluarkan. Hal ini disebabkan karena penerimaan yang tinggi atau harga jual dan produksi yang tinggi dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Berdasarkan kriteria yang menyatakan bahwa usaha apabila nilai RC ratio lebih besar dari 1, maka usaha tani tanaman tomat di daerah penelitian layak untuk diusahakan. Selanjutnya yaitu BEP. Untuk perhitungan BEP, volume produksi selama 1 sebesar 149,05 kilo. Sedangkan harga tomat selama tanam tersebut adalah 12.000 per kilo. Dari keterangan menunjukkan bahwa pada harga penjualan berada di atas BEP harga, maka usaha tani tanaman di daerah penelitian sudah menguntungkan. Dan yaitu A. Luas lahan rata-rata petani di daerah penelitian sebesar 25 meter persegi dengan biaya bibit sebesar 12.000 per petani per musim.
dan baik sebesar 30.000 per petani per musim tanam. Biaya obat-obatan 100.000 per petani per musim tanam dan biaya tenaga kerja sebesar 160.000 per petani per musim tanam. Biaya produksi usaha tani tanaman tomat di daerah penelitian yaitu sebesar 59.000 per petani. Usaha tani tanaman tomat tergolong menguntungkan karena penerimaan petani lebih besar dibandingkan total biaya produksi. Hal ini dibuktikan dengan nilai pendapatan sebesar 17.587.895,30 rupiah per musim tanam per petani dan 146.507.167,80 rupiah per musim tanam per hektar. Usaha tani tanaman tomat secara finansial layak untuk dilaksanakan dan dikembangkan ditinjau dari kriteria kelayakan, yakni nilai net RPC yaitu lebih dari 1, yaitu sebesar 70,1. Harga jual bawang merah sebesar 12.000 per kilo lebih besar dari BEP. Harga sebesar Rp17.886 per kilogram daerah tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa usaha budidaya tanaman tomat layak untuk diusahakan daerah tersebut. Kesimpulan dari kelayakan analisis finansial sudah diperhitungkan BEP volume produksi selama satu musim tanam sebesar 149,05 kg, sedangkan harga tomat selama musim tanam tersebut adalah 12.000 per kilogram. Dari keterangan menunjukkan bahwa pada harga penjualan petani berada di atas BEP harga, maka usaha tani budidaya tomat di daerah penelitian sudah menguntungkan.